Pernah nggak sih Anda lihat sebuah keputusan bisnis yang dibuat oleh orang-orang super pinter, tapi kok hasilnya malah gagal total? Nah, kenapa ini bisa terus-terusan terjadi? Yuk kita bongkar faktanya. Kita mulai dari beberapa kegagalan yang wow, monumental banget. Merger-merger raksasa yang di atas kertas kelihatannya brilian, tapi dalam kenyataannya malah hancur berantakan. Ini kan bukti nyata ya betapa bahayanya kalau kita cuma ngandelin kebijaksanaan konvensional. Nah, ini nih yang bikin kita garu-garu kepala. Kalau gagalnya sejelas itu, kenapa sih para pemimpin yang cerdas terus jatuh ke lubang yang sama? Apa sebenarnya yang salah dengan cara mereka ngambil keputusan? Ternyata jawabannya itu ada di fondasi yang kita pakai. Sering banget keputusan-keputusan besar itu nggak dibangun di atas analisis yang dingin dan fakta yang kuat, tapi malah dibangun di atas hal-hal kayak, ya benchmarking asal-asalan, kebiasaan lama, atau bahkan ideologi yang udah mendarah daging. Oke, kita ambil contoh konkretnya deh, opsi saham. Kepercayaan umumnya gimana? Katanya, opsi saham itu bisa memotivasi eksekutif biar kinerjanya makin bagus. Tapi faktanya, bukti justru nunjukin sebaliknya. Opsi saham malah sering banget terkait sama penipuan dan mendorong cara pandang jangka pendek. Ini contoh sempurna banget gimana sebuah kepercayaan yang populer ternyata bisa salah total. Terus, solusinya apa dong? Nah, solusinya adalah apa yang disebut manajemen berbasis bukti. Dan ini loh, bukan sekedar slogan kosong, tapi beneran sebuah cara berpikir. Intinya adalah, kita harus membuat keputusan berdasarkan logika yang tajam dan bukti terbaik yang ada, bukan lagi sekedar firasat atau ikut-ikutan tradisi. Jadi, bedanya kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi ada firasat, ideologi dan pengalaman masa lalu, di sisi lain kita punya fakta, data, dan logika. Pertanyaannya sekarang, Anda mau pilih yang mana buat bangun bisnis Anda? Dan ide ini tuh sebenarnya bukan hal baru loh, udah terbukti di bidang lain. Coba deh lihat dunia kedokteran. Mereka udah ngelakuin revolusi ini puluhan tahun lalu. Dokter-dokter sekarang beralih ke praktik medis berbasis bukti, di mana keputusan klinis itu diambil berdasarkan riset ilmiah terbaik, bukan lagi cuma opini pribadi. Bisnis harusnya bisa belajar dari sini. Oke, teorinya keren. Tapi praktiknya gimana? Yuk kita coba tes pendekatan ini dengan membongkar salah satu mitos terbesar di dunia bisnis, perang memperebutkan talenta. Kita semua pasti udah denger ini ribuan kali. Pokoknya rekrut pemain bintang, sukses pasti di tangan. Gitu kan? Mantra perang memperebutkan talenta ini kedengarannya masuk akal banget. Seolah-olah punya individu terbaik itu satu-satunya kunci kemenangan. Dan ya emang ada benernya juga sih. Riset nunjukin kalau seorang profesional yang superior itu bisa 48% lebih produktif dibanding rekannya yang biasa-biasa aja. Jadi ya, talenta itu penting. Tapi apakah itu satu-satunya hal yang penting? Apa jangan-jangan obsesi kita sama pemain bintang ini malah bikin kita jadi buta sama gambaran yang lebih besar? Coba deh renungin kutipan yang kuat banget ini. Ini datang dari investigasi bencana pesawat ulang-alik Kolombia. Kesimpulannya, masalahnya bukan di orang-orangnya, tapi di sistemnya. Orang-orang terpintar di dunia pun bisa hancur berantakan kalau mereka kerja di dalam sistem yang bobrok. Nah, cerita pabrik Nami ini contoh yang paling luar biasa sih. Awalnya, ini salah satu pabrik General Motors yang paling parah, penuh masalah, sampai akhirnya ditutup. Terus Toyota datang, mereka terapin sistem produksi Toyota yang legendaris, tapi, dan ini nih yang paling bikin kaget, mereka mempekerjakan kembali 85% tenaga kerja yang sama. Hasilnya, dalam setahun, pabrik itu berubah jadi salah satu yang paling produktif dan berkualitas tinggi di Amerika. Jadi ini dia fakta kerasnya. Sistem yang hebat itu bisa mengalahkan tim yang isinya bintang-bintang individu. Sebaliknya, sistem yang jelek bisa bikin orang jenius kelihatan kayak orang bodoh. Jadi kuncinya bukan cuma berburu talenta, tapi membangun sistem yang unggul. Oke, ini semua kedengarannya bagus banget secara teori. Tapi gimana caranya kita bisa mulai menerapkan ini di pekerjaan kita sehari-hari? Oke, ada 3 cara simpel buat mulai mikir kayak gini. Pertama, coba deh lihat organisasi Anda itu bukan sebagai produk jadi, tapi anggap aja sebagai prototipe yang belum selesai, yang bisa terus diuji dan ditingkatkan. Kedua, ciptakan budaya yang nuntut adanya bukti. Biasain nanya datanya mana daripada cuma nerima opini. Dan ketiga, coba deh paksain diri buat lihat perusahaan Anda dari kacamata orang luar. Ini penting banget buat ngelawan bias dan nemuin kelemahan yang mungkin nggak kita lihat dari dalam.
Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini bareng-bareng. Coba pikirin kebenaran apa sih yang di tempat kerja Anda itu dianggap udah pasti benar, nggak perlu dipertanyakan lagi. Terus, coba tanyain ke diri Anda sendiri, apa buktinya? Apa yang bakal terjadi kalau ternyata keyakinan itu salah? Nah, mulai dari situ, itu langkah pertama Anda buat beralih ke manajemen berbasis bukti.